Selamat siang anak-anak. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, terdapat 3 masanya. Yang pertama, masa pemerintahan Daendels. Dan yang kedua, masa pemerintahan Raffles. Dan yang ketiga, masa pemerintahan Hindia Belanda. Tidak hanya masa pemerintahannya saja, tetapi rakyat Indonesia juga ikut perang dalam perlawanan penjajahan Belanda. Pada abad ke-17, Belanda muncul sebagai yang terkuat di antara negara-negara Eropa yang pernah menjajah di Indonesia. Belanda mengalahkan Portugis. Pada masa itulah agama Kristen masuk ke Indonesia sebagai salah satu misi imperialisme yang dikenal sebagai 3G: Gold, Glory, dan Gespen. Belanda menguasai Indonesia sebagai koloni hingga Perang Dunia Kedua. Awalnya melalui VOC, dan kemudian pemerintahan Belanda sejak awal abad ke-19 sudah ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas masa pemerintahannya. Masa pemerintahan yang pertama adalah Daendels. Pada tahun 1795, Belanda merupakan daerah jajahan Prancis. Penguasa Belanda pada saat itu adalah Louis Napoleon. Untuk menguasai permasalahan Indonesia, maka pada tahun 1808 dikirimlah Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia. Tugas Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Selain itu, memberantas penyelewengan korupsi. Daendels juga mengadakan kebijakan-kebijakan pada masanya. Terdapat 3 kebijakannya, yaitu: pertama, kerja rodi. Pada kerja rodi ini untuk mendukung proyek-proyek pembangunan. Contohnya adalah: pertama, pembangunan jalan pos dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1.100 km. Yang kedua, mendirikan benteng-benteng pertahanan. Dan ketiga, juga mendirikan pabrik senjata. Kebijakan yang kedua itu adalah penyerangan pajak secara paksa. Dan ketiga, penjualan tanah negara kepada swasta. Masa pemerintahan Daendels hanya bertahan selama 3 tahun. Ia digantikan oleh John William Jones. Selanjutnya, kita akan membicarakan masa pemerintahan Raffles. Pada bulan Agustus 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda. Hal ini membuat Jones melarikan diri ke Semarang. Namun, ia pada akhirnya menyerang di Tuntang Salatiga. Kondisi tersebut membuat Jones menandatangani perjanjian. Perjanjiannya adalah Tuntang. Itu pada tanggal 18 September 1811. Adapun isi perjanjiannya adalah: pertama, seluruh kekuatan militer yang berada di Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris. Dan yang kedua, utang pemerintahan Belanda tidak diakui oleh Inggris. Sedangkan yang ketiga, Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di Jawa
ataupun di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Untuk mengatur pemerintahan Inggris di Indonesia, maka mereka menugaskan Raffles. Raffles juga memberikan kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakannya adalah yang pertama, membagi wilayah Pulau Jawa menjadi 16 daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan mengatur dan mengawasi Pulau Jawa. Dan yang kedua, Raffles juga menghapus kerja rodi. Dan yang ketiga, menghapus semua kebijakan Dandelis. Keempat, mengadakan sistem pemungutan sewa tanah. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan Inggris di Indonesia hanya berlangsung selama 5 tahun, dan pada tahun 1814, Belanda kembali menguasai Indonesia melalui Konferensi London. Berdasarkan hasil perjanjian itu, Belanda mengirim Van der Capellen sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada masa Van der Capellen, Belanda sedang mengalami kesulitan keuangan. Akibatnya, perang di Eropa dan menghadapi perlawanan-perlawanan dari daerah jajahan termasuk Indonesia. Hal tersebut ternyata tidak mampu diatasi oleh Van der Capellen. Maka pada tahun 1825 ia digantikan oleh de Guignes. Itu pada tahun 1825 sampai 1830. Masalah ini mulai dapat diatasi ketika Belanda mengirim Gubernur Jenderal Van der Bos. Van der Bos melakukan beberapa langkah-langkah untuk mengatasi masalah keuangan dengan dilaksanakan sistem tanah paksa. Ibu akan menampilkan video yaitu tentang sistem tanah paksa. Belanda, itu masa tanam paksa. Langsung saja, yuk kita bahas. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan setiap desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor yang laku di pasar dunia. Tanaman ekspor tersebut antara lain kopi, tebu, kayu manis, karet, lada, tembakau, teh, dan tanaman-tanaman lainnya. Besarnya biaya perang Belgia dan perang Diponegoro yang dihadapi Belanda membuat keuangan Belanda di ujung kebangkrutan. Akhirnya, pemerintah Belanda menemukan cara untuk menutup kerugian dari biaya perang tersebut. Solusinya adalah dengan kulturstelsel, atau secara harfiah berarti sistem budidaya. Kulturstelsel ini pada praktiknya adalah sistem yang memaksa rakyat jajahannya menanam tanaman ekspor demi keuntungan pribadi Belanda. Sistem tanam paksa diprakarsai oleh Johannes van den Bos yang diterapkan pada tahun 1830. Sistem tanam paksa memiliki beberapa aturan. Aturan-aturan tanam paksa yang telah dibuat dan disosialisasikan ke rakyat pribumi nyatanya berbeda jauh dari pelaksanaannya di lapangan. Rakyat diwajibkan menyediakan 1/5 atau 20% tanah miliknya untuk ditanam tanaman ekspor. Namun, pada pelaksanaannya, Belanda merampas lebih dari 1/5 tanah, bahkan seluruh tanah milik rakyat, jika tanah tersebut subur. Pada aturan lain tertera, jika rakyat gagal panen, maka kegagalan panen tersebut adalah tanggung jawab pemerintah Belanda.
Namun, pada pelaksanaannya, justru rakyat yang harus bertanggung jawab jika terjadi gagal panen. Kegagalan panen akan membuat rakyat semakin menderita dengan hukuman cambuk atau dipukuli oleh prajurit-prajurit Belanda. Selain itu, kelebihan hasil panen yang harusnya menjadi hak milik rakyat justru dirampas seluruhnya oleh pemerintah Belanda yang serakah. Tanam paksa ini tentunya sangat membuat rakyat pribumi sangat menderita. Tak jarang, banyak di antara rakyat pribumi jatuh sakit karena sistem tanam paksa. Bahkan di antaranya banyak juga yang meninggal dunia. Bagi pemerintahan kolonial Belanda, sistem tanam paksa ini sangat sukses membuat negeri Belanda kaya raya. Lebih dari 900 juta gulden mampu dihasilkan oleh tanam paksa dan juga digunakan untuk membangun infrastruktur di negeri Belanda. Sistem ini akhirnya mendapat kecaman dari berbagai kalangan, termasuk orang-orang Belanda sendiri. Salah satunya seperti Eduard Douwes Dekker yang merupakan pejabat Belanda. Douwes Dekker sampai menulis buku yang terkenal, yaitu Max Havelaar. Buku tersebut menceritakan kesengsaraan rakyat Indonesia akibat sistem tanam paksa. Kecaman juga datang dari seorang misionaris dan anggota parlemen Belanda, yaitu Baron van Heuvel. Van Heuvel mengecam tanam paksa sebagai tindakan tak berperi kemanusiaan. Ia dengan gigih berjuang menghentikan praktik tanam paksa lewat parlemen Belanda, yang kemudian diikuti dengan tokoh-tokoh Belanda yang lain. Protes yang gencar dilakukan tokoh-tokoh humanis Belanda akhirnya mampu menghapus sistem tanam paksa secara perlahan-lahan. Tahun 1865, kayu manis, teh, nila dihapuskan. Kemudian 1866, tembakau juga dihapus, menyusul tanaman tebu pada 1884. Tanaman yang terakhir kali dihapus adalah kopi, yang baru dihapus pada 1917, karena tanaman yang paling banyak memberikan keuntungan bagi Belanda. Video tentang tanam paksa. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang reaksi rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Pertama, itu adalah perlawanan rakyat Maluku. Perang ini disebabkan oleh Belanda yang sewenang-wenang terhadap Maluku. Perang ini berlangsung pada tahun 1817. Tokoh-tokohnya itu adalah Kapten Patimura. Perang ini disertai dengan perebutan benteng yang mengakibatkan kematian Jenderal Van der Broek karena adanya bantuan Inggris. Kapten Patimura terdesak masuk ke hutan dan menyerah pada tanggal 10 November 1817. Setelah pemimpin Kapten Paulus Tihabun serta putinnya, tanggal 12 November 1817, Kapten Patimura ditangkap dan bersama 3 panglimanya dijatuhkan hukuman mati di Ambon. Selanjutnya adalah Perang Diponegoro. Perang ini disebabkan karena Belanda membuat jalan melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Untuk membela rakyat yang dipersempit ruang geraknya, perang ini berlangsung tahun 1825 sampai 1830. Tokohnya adalah Pangeran Diponegoro yang melawan Belanda dengan pemimpin Jenderal De Kock. Hasilnya, rakyat Jawa kalah dan Pangeran Diponegoro diasingkan ke Maluku dan Makassar. Terdapat pula
perlawanan rakyat Minang atau Perang Padri. Perang ini awalnya disebabkan karena perselisihan antara kaum Padri dan kaum adat. Namun, Belanda ikut campur dan menimbulkan meletusnya perang-perang ini terjadi di tahun 1820 sampai 1837. Pahlawannya adalah Tengku Iman Bonjol. Hasilnya, benteng milik Tengku Iman Bonjol jatuh di tangan Belanda dan Iman Bonjol diasingkan ke Cianjur. Selanjutnya adalah perlawanan rakyat Bali. Perang ini disebabkan karena Belanda melanggar perjanjian hak rakyat Bali untuk mendapatkan kapal kerang di perairan Bali. Pahlawannya adalah I Gestu Ketut Jelati. Hasil akhirnya Belanda gagal, namun 3 tahun kemudian berhasil menguasai Jagaraga, Lampung, Karangasem, Gianyar. Sekarang kita sampai ke kesimpulan. Jadi, pada pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia terdapat 3 masa, yaitu masa pemerintahan Dendeles, masa pemerintahan Raffles, dan masa pemerintahan Hindia Belanda. Juga terdapat reaksi rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda, yaitu tadi ada perlawanan rakyat Maluku, Perang Diponegoro, perlawanan rakyat Minang, dan perlawanan rakyat Bali. Nilai yang dapat diambil dari materi ini adalah patriotisme, yaitu sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa Indonesia. Ibu akan memberikan LKPD. LKPD ini Ibu berikan tujuannya untuk mengetahui seberapa mengerti anak-anak terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, ini LKPD-nya. LKPD silakan untuk dikerjakan. Ibu juga akan memberi tugas untuk minggu depan yang harus dikerjakan anak-anak di rumah, yaitu membuat tugas artikel. Tugas artikel ini silahkan anak-anak kumpulkan di email Ibu yang pernah Ibu sampaikan emailnya pada minggu pertemuan yang lalu. Sampai sini dulu pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Selamat siang.